Ibadah haji 4 kali dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia akan mengerjakan ibadah haji di Mekah. Ibadah haji sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 26-27. Setelah itu, ritual haji menjadi tradisi di kalangan orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang-orang Arab pada waktu itu sudah mengenal dan melaksanakan ritual haji seperti wukuf, tawaf, dan sa'i. Tapi tata cara pelaksanaannya berbeda dengan Islam. Aturan pelaksanaan haji dalam Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya mengenai waktu pelaksanaannya. Tapi sebelum kita membahas tentang waktu pelaksanaan haji, kita sepakati dahulu apa itu haji. Haji adalah serangkaian ibadah mulai dari niat, ihram, wukuf di Arafah, melontar jumroh di Mina, dan tawaf serta sa'i di Mekah di waktu-waktu yang telah ditentukan. Semua rangkaian itu hasil dari doanya Nabi Ibrahim SAW yang meminta petunjuk kepada Allah mengenai tata cara atau manasik ibadah, sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 128. Di Al-Quran disebutkan waktu dimulainya pelaksanaan haji adalah ketika bulan sabit, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah waktu bagi manusia dan haji. Al-Baqarah ayat 189. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 itulah dimulainya niat ihram untuk melaksanakan haji. Karena tanggal 8 sudah hari tarwiyah, di mana semua orang mulai bergerak menuju Arafah. Mulai niatnya bisa di tanggal 1, tanggal 4, atau tanggal 7. Yang penting masih di dalam 7 hari di awal bulan. Jadi, kalau ada yang mengatakan niat ihram haji bisa dilakukan di tanggal 8 sampai 30 bulan Syawal atau Dzulqa'dah, maka itu bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini menyatakan niat haji adalah ketika bulan sabit atau di awal-awal bulan selama 7 hari awal bulan. Sambil menunggu puncak pelaksanaan haji, yaitu wukuf di Arafah tanggal 9, jamaah haji boleh mengisinya dengan umrah sunnah seperti tawaf dan sa'i terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan bulan pelaksanaan haji? Al-Quran menyebutkan haji dilakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan haji itu, janganlah berbuat rafas, perkataan jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Kata bulan-bulan menunjukkan beberapa bulan, bukan hanya 1 bulan. Berbeda dengan pandangan saat ini di mana haji hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Lantas bulan yang mana? Kalau kita lihat sejarahnya, haji itu tidak terlepas dari tradisi masyarakat Arab sejak zaman Nabi Ibrahim melakukan ziarah ke Mekah. Kondisi geografis di Arab yang gersang, penuh padang pasir, membuat orang-orang Arab, terutama suku Badui atau Arab pegunungan, mempunyai kehidupan yang keras. Saat itu sering terjadi perampokan dan peperangan antar suku. Hal ini merugikan bagi kafilah-kafilah dagang yang sering melakukan perjalanan melalui padang pasir. Ada tradisi gencatan senjata, di mana pada saat itu tidak boleh ada peperangan, pembunuhan, dan pengerusakan. Bagi siapa yang melanggar akan mendapat sanksi yang sangat berat. Gencatan senjata atau masa damai ini ada pada 4 bulan haram atau 4 bulan suci, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram.
Dan 4 bulan haram ini juga diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya 4 bulan itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Selama masa damai 4 bulan inilah, suku-suku Arab melakukan perjalanan dagang ke berbagai kota, termasuk perjalanan spiritual yaitu haji ke Mekah. Mereka juga memanfaatkan perjalanan ziarah atau haji ke Mekah untuk keperluan dagang. Selain dari 4 bulan suci atau haram ini, mereka akan mengalami gangguan selama dalam perjalanannya. Ada sebuah tradisi lagi agar perjalanan ke Mekah tidak diganggu, yaitu membawa dan menandai hewan atau sembelihan atau hewan kurban. Hewan itu diberikan kalung atau dilukai di bagian punuknya sebagai tanda bahwa hewan tersebut akan disembelih di Mekah. Hewan ternak seperti unta, sapi, atau kambing yang sudah diniatkan sebagai hewan kurban di Mekah disebut hadyu. Dan hewan hadyu yang sudah ditandai atau dikalungi disebut qalaid. Jadi Ka'bah sebagai tujuan ziarah, bulan-bulan haram sebagai waktu pelaksanaan, juga hewan hadyu dan qalaid sebagai hewan kurban, semuanya punya keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat kegiatan peribadatan bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadyu, hewan kurban, dan qalaid, hewan kurban yang diberi kalung. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Maidah ayat 97. Dari sini kita sudah bisa melihat kaitan antara bulan-bulan haram dengan ibadah haji, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Haram artinya suci. Masjidil Haram adalah masjid suci. Bulan-bulan haram artinya bulan-bulan suci. Pakaian ihram adalah pakaian suci. 4 bulan-bulan haram suci yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram punya kaitan dengan Masjidil Haram dan pakaian ihram dalam satu rangkaian ibadah haji dan umroh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, perintah haji diturunkan pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun itu, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah bersama 1.000 orang sahabat berangkat haji membawa hewan hadyu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi sesampainya di Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Nabi dan para sahabat dengan orang-orang Quraisy. Kesepakatan itu disebut Perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Dan selama itu Nabi boleh memasuki Mekah hanya 3 hari saja. Akibat perjanjian ini, Nabi hanya bisa memasuki kota Mekah selama 3 hari saja. Sehingga Nabi dan para sahabat tidak jadi melaksanakan ibadah haji, tapi mengubahnya menjadi umroh saja. Dan itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah, bukan bulan Dzulhijjah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Al-Baqarah ayat 196. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah, masih berlaku ketentuan pembatasan 3 hari mengunjungi Mekah. Sehingga Nabi dan para sahabat hanya bisa melakukan umroh, dan itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian di tahun berikutnya, orang-orang Quraisy melanggar perjanjian ini. Maka pada tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram, tepatnya di bulan Ramadan, Nabi beserta 10.000 sahabat menaklukkan kota Mekah tanpa adanya perlawanan dari penduduk Mekah. Tapi di bulan Syawal, penduduk sekitar yang ada di luar Mekah berencana melakukan penyerangan, sehingga terjadilah Perang Hunain. Pada perang ini, awalnya kaum muslimin menderita kekalahan, tapi akhirnya mendapat kemenangan. Pasukan musuh kabur dan terbagi menjadi 3 kelompok. Semuanya dikejar oleh pasukan muslim. Satu kelompok masuk ke dalam benteng Taif. Lalu Nabi dan para sahabat mengepung benteng Taif selama bulan Syawal. Nabi menggunakan pelempar batu trebuset untuk menghancurkan benteng, tapi tidak berhasil. Sampai akhir bulan Syawal, Nabi dan para sahabat tidak berhasil menaklukkan benteng Taif. Besoknya sudah masuk bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haram, di mana pada bulan haram dilarang untuk berperang. Maka Nabi meninggalkan Taif dan kembali ke Ji'rana dekat Mekah, di mana rampasan perang Hunain disimpan. Masih ada satu pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu membagikan rampasan perang Hunain yang sangat besar. Setelah perhitungan selesai, Nabi membagikan rampasan perang di tanggal 5 Dzulqa'dah. Pembagian rampasan perang kepada 10.000 pasukan bukan perkara yang mudah. Diperlukan waktu berhari-hari untuk membagikan rampasan perang. Akibatnya, waktu pelaksanaan ihram haji, yaitu tanggal 1 sampai 7 Dzulqa'dah terlewatkan. Jika pada saat itu tidak ada peristiwa pengepungan benteng Taif yang terjadi selama 1 bulan, kemungkinan Nabi dan para sahabat melakukan ibadah haji di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana halnya pada tahun 6 Hijriah, Nabi berniat melakukan ibadah haji di bulan Dzulqa'dah, tapi batal dan berubah jadi umroh karena dibatasi hanya 3 hari saja. Setelah pembagian rampasan perang selesai, masih ada waktu 20 hari untuk masuk bulan Dzulhijjah, plus 9 hari ke puncak pelaksanaan haji, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi setelah menunggu 13 hari, Nabi memutuskan untuk pulang ke Mekah. Maka pada tanggal 23 Dzulqa'dah, Nabi pun melakukan umroh dan pulang ke Mekah. Tahun 9 Hijriah, Nabi tidak berangkat haji, tapi mengutus Abu Bakar dan Ali untuk memimpin pelaksanaan haji yang dilakukan di bulan Dzulhijjah tahun 9 Hijriah. Baru pada tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah Nabi berangkat haji, dan itu adalah haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi, karena di tahun yang sama, yaitu tahun 10 Hijriah, Nabi meninggal dunia. Dari keterangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari bulan-bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan Nabi pun pernah menyontohkan berangkat haji di bulan Dzulqa'dah. Tapi takdir berkata lain. Nabi hanya bisa melakukan ibadah haji sekali, yaitu bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Meski demikian, bukan berarti haji hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah.
sebagaimana pemahaman pada umumnya saat ini. Al-Quran, hadis Nabi, dan fakta sejarah menunjukkan bahwa haji bisa dilakukan di 4 bulan haram, di mana niat ihram haji dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 di bulan-bulan haram tersebut. Kalau ada yang mengatakan bulan-bulan haji yang dimaksud di Al-Quran adalah termasuk bulan Syawal, maka ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan juga akal sehat. Jika bulan Syawal masuk hitungan bulan haji, bagaimana mungkin puncak haji tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan niat hajinya dimulai 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Syawal. Yang masuk akal adalah jika puncak hajinya tanggal 9 Zulhijjah, maka mulai niat ihram haji bisa dimulai sejak tanggal 1 di bulan yang sama, atau bulan Zulhijjah juga. Dan ini sesuai dengan ketentuan di Al-Quran bahwa awal waktu haji adalah bulan Sabit. Dari keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan sejarahnya, haji bisa dilaksanakan setahun 4 kali, yaitu di bulan-bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hal ini bisa jadi solusi atas lamanya antrian naik haji. Ada daerah yang antriannya sampai 40 tahun. Kalau pemerintah Arab mau menegakkan ketentuan sesuai Al-Quran dan Sunnah ini, di mana haji diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam setahun, maka antrian 40 tahun itu bisa dipangkas menjadi 10 tahun. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.